Namanya Rina. Usianya belum genap 30, tapi sudah punya warung sendiri di pinggir pantai selatan Jawa Tengah. Warungnya kecil, cuma berdinding bambu dan beratap rumbia. Tapi anehnya, setiap hari ramai. Bukan cuma ramai, tapi selalu dipenuhi laki-laki. Dari yang muda, setengah baya, sampai sopir-sopir truk yang baru turun dari kapal. Warung itu nggak ada yang istimewa, makanannya standar, minumannya biasa aja. Tapi orang-orang bilang, sekali ke sana, pasti pengen balik lagi. Entah karena masakannya, entah karena Rina. Tapi kalau dilihat-lihat, Rina memang lain dari yang lain. Pakaiannya selalu ketat. Bajunya nyaris nggak pernah menutup dada sepenuhnya. Rok mini, belahan paha, dan parfum menyengat yang tercium bahkan sebelum dia menyapa. Senyumnya genit, matanya tajam, dan caranya bicara bisa bikin laki-laki yang paling alim pun jadi gatal. Ada yang bilang Rina itu mantan biduan, ada juga yang bilang dia dulu kerja di kota, tapi pulang kampung karena suatu tragedi. Gak geda yang tahu pasti. Yang jelas, sejak dia buka warung itu, daerah situ jadi ramai. Tapi juga mulai aneh. Suatu malam, seorang pemuda datang. Namanya Dimas. Muka kusut, baju lusuh, dan pandangan kosong. Dia duduk di pojok warung, cuma pesan kopi hitam. Rina langsung menghampiri, duduk di depannya, dan mulai menggoda. Baru pertama kesini mas, Dimas cuman angguk. Kalau pertama kali harus coba menu spesialku. Dia mengedipkan mata. Senyum Rina seperti racun. Gak manis, tapi bikin ketagihan. Ada sesuatu di balik tatapannya yang gak bisa dijelaskan. Dingin, tapi mengundang. Beberapa orang di warung mulai melirik. Ada yang bisik-bisik. Tapi nggak ada yang berani campur. Semua tahu Rina itu punya daya. Entah apa, tapi yang pernah kena godaannya biasanya berubah. Ada yang mendadak kaya, tapi terus hilang. Ada juga yang sakit mendadak, lalu dikabarkan meninggal tanpa sebab. Menu spesial? Apa itu? Tanya Dimas akhirnya, suaranya serak. Rina mendekat. Bibirnya nyaris menyentuh telinga Dimas. Malam ini kamu tinggal di sini. Aku kasih kamu yang gak bisa kamu temuin di tempat lain. Dimas terdiam. Mungkin pikirannya lagi kosong, mungkin dia terlalu lelah buat nolak. Tapi malam itu dia mengangguk. Orang-orang di warung langsung diam. Beberapa saling tatap, lalu buru-buru pulang. Hanya tersisa suara ombak dan tawa kecil Rina yang makin lama makin menggema di telinga. Saat itu, gak ada yang tahu bahwa Dimas baru saja membuka pintu ke dunia yang penuh nafsu, darah, dan kutukan. Besok paginya, warung masih buka seperti biasa. Tapi Dimas gak kelihatan. Gak ada yang berani tanya. Rina cuma senyum seperti biasa, lalu melayani pelanggan sambil sesekali melirik ke pojok kosong tempat Dimas duduk semalam. Sejak malam itu, angin di sekitar warung jadi terasa dingin. Kadang ada suara bisikan dari laut. Kadang ada bau amis darah yang terbawa angin. Tapi warung itu tetap ramai. Dan Rina tetap jadi primadona. Karena di balik senyum genit dan tubuhnya yang menggoda, ada rahasia kelam yang siap menyeret siapa saja ke dalam kegelapan. Dan malam ini mungkin giliranmu yang tergoda buat mampir. 2 hari setelah Dimas menghilang, seorang nelayan bernama Pak Jarwo menemukan sepasang sandal mengapung di pinggir batu karang gak jauh dari warung Rina. Sandal itu jelek, bekas, dan sobek di ujungnya. Tapi warga yang kenal Dimas langsung tahu itu sandalnya dia. Pak Jarwo cerita dia juga nemu bekas tapak kaki menuju tebing. Tapi anehnya cuma satu arah. Gak ada jejak kembali. Seolah-olah yang punya kaki itu lompat ke laut dan gak balik lagi. Warga sempat rame, tapi Rina tetap tenang. Bahkan dia sempat bilang, mungkin dia cuma pergi. Banyak kok orang yang datang ke sini, terus gak betah sama hidupnya. Jawaban itu bikin orang tambah bingung.
Tapi ya begitu, nggak ada yang berani debat sama Rina. Entah kenapa, setiap kali dia ngomong, semua langsung diem, seperti dikunci. Malam berikutnya, warung itu tetap ramai, tapi makin terasa aura anehnya. Lampu warung kadang meredup sendiri, padahal sambungan listrik normal. Kadang angin berhenti tiba-tiba, dan bau anyir kecium jelas, seperti darah segar. Ada juga pelanggan baru, seorang sopir truk bernama Kadir. Badannya gede, suaranya keras. Malam itu dia mabuk, dan mulai melecehkan Rina. Dia nyolek-nyolek Rina, manggil-manggil dengan kata-kata jorok. Orang-orang yang biasa nongkrong di warung cuma diem. Bukannya bantuin, malah langsung cabut satu-satu. Rina nggak marah, tapi matanya berubah. Nggak ada senyum lagi. Tatapannya dingin, kayak nembus tulang. "Mas, kalau mau main kasar, ada harganya," kata Rina pelan. Kadir ketawa keras, tapi sejam kemudian dia udah nggak ada di warung. Truknya masih di parkiran, tapi orangnya lenyap. Besok paginya, warga nemuin bangkai kambing di dekat warung, perutnya sobek, isi perutnya keluar semua. Tapi yang bikin ngeri, di atas tubuh kambing itu, ada jaket sopir warna coklat, jaket yang dipakai Kadir semalam. Sejak kejadian itu, nggak ada yang berani macam-macam sama Rina. Warungnya makin ramai, tapi lebih banyak pelanggan yang diem, makan cepat-cepat, terus pulang. Tapi tetap aja, yang datang selalu laki-laki, dan mereka selalu terlihat lebih lemas saat pulang. Rina sendiri makin sering kelihatan aneh. Kadang malam-malam duduk sendirian menghadap laut, bibirnya komat kamit dan sesekali ketawa sendiri. Pernah satu kali seorang warga lihat Rina berdiri di pinggir tebing, telanjang, badannya dilumuri darah hitam. Tapi pas didekati, dia udah nggak ada. Cuman ada suara perempuan ketawa dari arah laut. Mulai dari situ, warga yang peka spiritual mulai merasa nggak nyaman. Tapi mereka juga takut. Karena siapapun yang coba ngomongin soal Rina secara terang-terangan, biasanya jatuh sakit mendadak, atau hilang begitu aja. Awal ketidakwajaran itu datang perlahan, tapi jelas. Dan satu persatu orang mulai sadar, warung itu bukan cuma tempat makan, itu tempat orang dijerat, dengan nafsu, dan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar godaan perempuan genit. 3 malam setelah kejadian Kadir, Rina kedatangan tamu yang berbeda dari biasanya. Namanya Pak Bowo. Lelaki tua, berkopiah, dan dikenal sebagai ustaz kampung sebelah. Dia datang malam-malam, tanpa suara, dan langsung duduk di bangku paling pojok. Rina melirik, senyumnya tetap genit seperti biasa. Tapi kali ini, ekspresinya nggak seleluasa biasanya. Seperti ada rasa waspada. "Mau pesan apa, Pak?" Suaranya tetap lembut. Pak Bowo nggak langsung jawab. Dia hanya menatap Rina lama, lalu berkata pelan, "Saya cuma mau tahu, udah berapa banyak yang kamu kasih makan ke laut?" Warung langsung hening. Beberapa pelanggan yang tadinya ngobrol jadi berhenti. Bahkan suara ombak pun kayak mendadak bisu. Rina tetap senyum, tapi matanya nyipit. "Pak Bowo mungkin salah tempat. Ini warung makan, bukan tempat dakwah." "Justru itu," jawab Pak Bowo. "Warungmu ini bukan cuma jual makanan, tapi juga jiwa. Saya tahu kamu terikat janji, tapi kamu udah kelewatan." Senyum Rina hilang. Dia duduk menyilangkan kaki dan menatap Pak Bowo dengan tajam. "Jangan sok tahu, yang datang ke sini semua karena mau sendiri. Aku nggak pernah maksa." Pak Bowo narik napas dalam. "Tapi kamu jebak mereka. Dengan tubuhmu, dengan nafsu. Mereka pikir dapat keberuntungan, padahal itu cuma awal dari kematian pelan-pelan." Beberapa orang yang masih di warung buru-buru pergi. Mereka tahu malam itu bakal beda. Udara jadi berat, kayak ada kabut tipis yang datang entah dari mana. Rina berdiri, suaranya mulai naik. "Jangan sok suci di sini, Pak. Kamu pikir kamu bisa hentikan aku?"
Dari dulu kamu cuma bisa lihat, tapi nggak pernah berani nyentuh. Sekarang baru muncul, udah kayak pahlawan. Pak Bowo berdiri juga. Matanya penuh murka, tapi tetap tenang. Saya diam karena saya takut. Tapi sekarang udah cukup. Kamu bukan Rina yang dulu. Kamu udah bukan manusia sepenuhnya. Rina ketawa pendek. Ya, dan itu artinya kamu juga udah telat. Semua yang datang ke sini udah milik dia. Termasuk kamu. Tiba-tiba lampu warung padam. Hanya cahaya dari bulan yang bikin semuanya tetap kelihatan samar. Suara laut berubah, bukan ombak, tapi seperti erangan. Seperti napas berat makhluk yang besar dan lapar. Pak Bowo keluarkan tasbih, mulai komat kamit. Tapi tubuhnya mulai gemetar. Tangan kanannya berdarah, seperti ada sesuatu yang mencakar dari dalam kulitnya. Wajahnya pucat, matanya merah. Lalu, dia muntah darah. Rina mendekat pelan. Langkahnya tenang, matanya dingin. Kamu kira bisa datang ke sini tanpa bayar harga? Semua yang masuk warung ini harus kasih sesuatu, termasuk kamu. Pak Bowo jatuh bersimpuh, tasbihnya terlepas, tubuhnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara, bukan suaranya sendiri, lebih berat, lebih dalam. Seperti dari dasar laut, kami lapar, lebih banyak, lebih muda. Rina tersenyum puas. Dia pegang dagu Pak Bowo, mengangkat wajahnya. Kamu yang mulai, Ustaz, tapi aku yang selesaiin. Malam itu, tubuh Pak Bowo ditemukan keesokan harinya, kaku dan gosong seperti habis dibakar dari dalam. Tapi anehnya, nggak ada tanda-tanda api. Dan lidahnya hilang. Sejak saat itu, nggak ada lagi yang berani ngomong soal Rina. Tapi konflik udah dimulai. Karena yang melawan udah mulai habis satu persatu. Setelah kematian Pak Bowo, suasana di kampung jadi jauh lebih sepi dari biasanya. Orang-orang lebih cepat masuk rumah. Anak-anak dilarang main ke pantai, apalagi dekat warung Rina. Tapi anehnya, warung itu tetap rame. Bahkan makin rame. Pelanggannya datang dari luar kota. Mobil-mobil mewah mulai sering parkir di pinggir jalan tanah. Warga mulai ngeluh karena jalanan makin rusak. Tapi mereka juga bingung, karena yang datang ke warung itu bukan orang biasa. Ada yang bawa bodyguard, ada juga yang mukanya familiar dari TV. Tapi semua kejadian ganjil bukan cuma datang dari luar. Malam-malam, suara ketukan sering terdengar dari pintu-pintu rumah warga. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Kadang, suara itu disusul bisikan, suara perempuan. Nggak jelas ngomong apa, tapi nadanya manja, menggoda, seperti suara Rina. Seorang pemuda bernama Joko, yang rumahnya cuma 3 gang dari warung, cerita kalau dia sering lihat Rina mondar-mandir di depan rumahnya. Padahal, jam-jam itu warungnya masih buka. Waktu dia coba ikut ngintip dari kejauhan, dia malah lihat Rina berdiri di 2 tempat sekaligus. Di depan rumah, dan di warung. Matanya yang satu senyum ke gua, yang satu lagi ngelirik tajam kayak marah, kata Joko dengan suara gemetar. Sejak itu, Joko nggak pernah berani keluar malam. Lalu, ada kejadian aneh di rumah Pak RT. Ayam-ayam peliharaannya mati semua, nggak dimakan binatang, lehernya patah semua. Tapi nggak ada darah setetes pun. Di lantai kandang ada tulisan dari lumpur, kayak ditulis pakai tangan. Tulisan itu cuma 1 kata, laki-laki. Orang-orang mulai sadar semua yang kena gangguan, semuanya laki-laki. Yang pernah ke warung Rina, apalagi yang pernah digoda, rata-rata jadi korban. Ada yang kesurupan, ada yang tiba-tiba lupa nama sendiri, dan ada juga yang mengaku pernah tidur sama Rina, tapi nggak ingat kapan dan di mana. Yang bikin lebih ngeri, satu persatu dari mereka akhirnya meninggal dengan cara nggak wajar.
Ada yang jatuh dari atap rumah padahal nggak ada alasan naik ke situ. Ada yang mati tenggelam di bak mandi. Bahkan ada yang tiba-tiba terbakar di dalam kamar. Ibu-ibu mulai resah. Mereka minta suami dan anak-anak laki-laki mereka jangan ke warung itu lagi. Tapi anehnya banyak yang susah nolak. Seolah-olah ada yang manggil mereka tiap malam. Nafsu mereka meledak. Yang biasanya alim, tiba-tiba jadi cabul. Yang biasanya pendiam, tiba-tiba jadi beringas. Rina tetap muncul tiap malam di warung dengan dandanan yang makin berani. Kadang bajunya transparan, kadang cuma pakai kain tipis yang setengah terbuka. Dia tahu semua mata tertuju ke dia. Tapi dia juga tahu semua orang yang menatapnya udah bukan manusia sepenuhnya lagi. Mereka haus, dan dia tahu cara memberi makan. Warung itu bukan tempat makan biasa. Sekarang, semua orang mulai sadar. Tapi mereka juga sadar warung itu bukan cuma soal Rina. Ada sesuatu di bawahnya, sesuatu yang udah lapar sejak lama. Malam-malam, suara tangisan sering terdengar dari bawah tanah warung. Bukan suara satu orang, tapi banyak. Campur aduk, seperti paduan suara dari orang-orang yang menyesal. Tapi udah gak bisa kabur. Dan setiap kali suara tangisan itu muncul, Rina justru tertawa. Sore itu, langit mendung berat. Ombak di laut depan warung Rina makin besar. Di kejauhan, kilat menyambar tanpa suara. Di balik kaca warung, Rina hanya duduk, menatap laut sambil sesekali tersenyum sendiri. Di tangannya, segelas kopi yang udah dingin sejak tadi. Di waktu yang sama, seorang pria tua datang dari kota. Namanya Pak Wiryo, mantan guru SMA yang dulu pernah tinggal di kampung ini sebelum pindah. Dia datang bukan buat makan, tapi buat nyari jawaban. Saya dengar Dimas hilang di sini, katanya pelan ke warga. Gak ada yang mau jawab, tapi mata mereka semuanya tertuju ke warung. Dan Pak Wiryo paham. Malamnya dia nekat ngelangkah ke warung Rina. Tapi bukan buat makan. Dia cuma duduk, mesen teh tawar, dan perhatiin gerak-gerik Rina dari jauh. Gak banyak bicara, tapi matanya ngeliat detail yang orang lain nggak sadar. Gerakan tangan Rina waktu ngaduk minuman, cara dia melipat serbet, dan bisikan kecil yang dia ucapkan setiap kali menyajikan makanan. Itu bukan doa biasa, itu mantra, gumam Pak Wiryo. Besoknya dia datangi salah satu dukun tua di desa sebelah, namanya Mbah Wireng. Mereka ngobrol lama di dalam rumah yang penuh bau kemenyan. Dan malam itu, Pak Wiryo balik ke kampung dengan wajah tegang. Warung itu dibangun di atas tempat pemujaan lama. Dulu, zaman penjajahan, tempat itu dipakai untuk tumbal laut. Perempuan-perempuan muda dipersembahkan buat penguasa pantai. Dan Rina, dia keturunan dari salah satu penjaga ritual itu. Jelas Pak Wiryo ke warga yang dia percaya. Mbah Wireng juga bilang, Rina bukan manusia biasa. Dia udah bersekutu sama sosok laut. Setiap laki-laki yang terjerat nafsunya jadi bahan persembahan. Bukan cuma fisik, tapi juga jiwanya. Makanya, yang pernah tidur sama Rina selalu berakhir dengan kematian tragis. Kalau dilihat dari energi tempat itu, udah puluhan jiwa yang dikorbankan, tambahnya. Warga mulai sadar warung itu bukan tempat usaha, tapi perangkap. Nafsu jadi umpan, tubuh jadi jalan masuk, dan jiwa jadi makanan. Semua diatur, semua dikendalikan. Tapi tetap nggak ada yang berani bertindak. Karena setiap kali ada yang coba ganggu Rina, selalu ada balasan cepat. Banjir lokal yang aneh, petir nyambar tanpa hujan, atau keluarga yang tiba-tiba sakit keras. Namun malam itu sesuatu terjadi. Ada salah satu pemuda yang pernah selamat dari godaan Rina. Namanya Tegar. Dia cerita, waktu dia hampir tidur sama Rina, dia lihat sesuatu di balik punggung wanita itu. Bukan tato, tapi sisik. Kulitnya berubah, dingin,
kasar, dan matanya bukan lagi mata manusia. Gue kabur malam itu, badan gue panas seminggu. Tapi gue tahu kalau gue lanjut gue pasti udah mati sekarang, kata Tegar. Cerita Tegar bikin warga makin yakin, tapi juga makin takut. Karena kalau Rina bukan manusia sepenuhnya, lalu siapa yang bisa menghentikannya? Warung itu makin ramai, makin banyak korban. Tapi buat pertama kalinya, kampung itu punya harapan kecil. Karena setidaknya mereka tahu ini bukan soal wanita genit lagi. Ini soal kekuatan tua yang udah bangkit dari dasar laut. Dan Rina cuman pintunya. Malam itu suara debur ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Angin menerpa dari arah laut, membawa aroma amis yang menyengat. Di rumah Pak Wiryo, beberapa pemuda tadi duduk melingkar. Wajah mereka tegang, sebagian masih ragu, tapi tekad di mata mereka udah bulat. Mereka nggak mau ada korban lagi. Kalau kita diem terus, satu kampung bisa habis, kata Pak Wiryo. Kita harus lawan. Tegar duduk paling depan, matanya nyala. Dia yang paling muda, tapi keberaniannya udah nggak diragukan. Sejak selamat dari Rina, hidupnya nggak pernah tenang. Mimpi buruk, bisikan malam, dan suara panggilan dari laut selalu menghantuinya. Tapi justru itu yang bikin dia muak. Gua nggak mau jadi budaknya, katanya sambil mengepalkan tangan. Rencana disusun malam itu, mereka sepakat untuk membakar warung Rina. Tapi bukan sembarangan bakar. Mbah Wireng udah nyiapin sesajen, mantra penutup, dan kain kafan khusus yang harus ditanam di 4 sudut bangunan. Kata Mbah Wireng, api biasa nggak akan cukup. Mereka harus mengunci gerbang pemujaan itu dulu, baru bisa menghancurkannya. Jam 2 malam, Tegar, Pak Wiryo, dan 3 pemuda lainnya mulai bergerak. Mereka bawa obor, air kelapa, dan kain-kain putih yang udah ditulisi raja. Langit gelap gulita. Bulan ditutupi awan tebal, seolah tahu apa yang bakal terjadi malam itu. Tapi baru beberapa langkah dari pintu warung, Rina udah muncul. Bukan dari dalam, tapi dari arah laut. Rambutnya basah, bajunya robek-robek, tapi matanya tajam kayak mata binatang. Dia jalan pelan, senyumnya nggak pernah lepas. Kalian mau main api sama aku? Suaranya serak tapi menggoda. 3 pemuda langsung mundur. Badan mereka gemetar, mata mereka kosong, tapi Tegar tetap berdiri. Dia buka botol kecil yang dikasih Mbah Wireng, lalu cipratin ke arah Rina. Air kelapa itu langsung mendesis begitu kena tanah. Rina menjerit, tapi suaranya berubah. Bukan lagi suara perempuan, lebih dalam, lebih tua. Kalian pikir bisa lawan aku? Aku udah ada di sini. Bahkan sebelum kalian lahir, bisiknya sambil melangkah maju. Pak Wiryo buru-buru menancapkan salah satu kain kafan di sudut timur warung. Tanah langsung bergetar pelan, tapi Rina makin marah. Dia lompat ke arah Tegar dan dalam sekejap, kuku-kukunya berubah jadi tajam, seperti cakar binatang laut. Tegar nyaris kena, tapi dia sempat tarik liontin yang dia pakai di leher, lambang pelindung dari Mbah Wireng, dan tempelin ke dahi Rina. Jeritan kembali terdengar. Tubuh Rina tersentak ke belakang, matanya terbakar merah. Tapi dia nggak hilang. Dia masih berdiri. Luka di dahinya cuma sebentar, lalu kulitnya menutup lagi. Ini belum selesai. Bisiknya sebelum menghilang ke balik warung. Para pemuda nggak bisa lanjutkan ritual malam itu. Mereka gagal menanam semua kain kafan. Dan mereka tahu, mereka baru mulai nyentuh permukaan. Kekuatan Rina lebih besar dari dugaan mereka. Tapi satu hal berubah. Mereka nggak lagi buta. Tegar pulang dengan luka gores di lengan. Tapi dia tahu itu harga kecil dari sebuah perlawanan. Dan malam itu dia bersumpah, kalau dia harus mati, dia nggak akan mati jadi korban, tapi sebagai orang yang ngelawan.
Di luar rumah, ombak masih menggila, tapi angin sudah berubah arah. Ada sesuatu yang bangkit, dan sekarang sudah tahu siapa musuhnya. 3 malam setelah usaha pertama gagal, kampung di pesisir itu berubah drastis. Laut jadi lebih gelap dari biasanya, bahkan siang hari pun terlihat muram. Angin berhembus kencang tiap sore, bawa suara-suara aneh dari arah warung. Suara tangisan dan tawa yang gak manusiawi. Warga mulai takut keluar malam. Anak-anak dilarang main ke pantai, tapi teror gak nunggu malam. Siang bolong pun hal-hal aneh mulai terjadi. Wati, penjual sayur, ngelihat suaminya pulang kerja dengan mata kosong. Pas ditanya, dia cuma jawab satu hal. Aku harus ke warung Rina. Dia nggak bisa ditahan. Badannya berat kayak ditarik sesuatu. Begitu dia jalan ke arah pantai, tubuhnya mulai membungkuk. Suaranya berubah. Dan pas Wati coba tarik suaminya, tangan laki-laki itu panas kayak bara api. Dia nggak balik. Dan cuma ditemukan bajunya doang di pinggir laut, basah kuyup, berpasir. Hal yang sama kejadian kedua orang nelayan muda. Mereka hilang saat lagi duduk di warung. Kursi mereka masih di sana, makanan enggak disentuh. Tapi nggak ada jejak kaki keluar. Cuma bau amis menyengat dan bekas lendir di lantai. Malamnya, kampung kedatangan hujan besar. Tapi anehnya, hujan itu cuma jatuh di sekitar warung. Rumah-rumah di sekitar nggak kena tetes air sekalipun. Tapi dari kejauhan bisa kelihatan warung itu terang. Seolah ada pesta di dalamnya. Tegar yang masih menyimpan dendam mulai merasa makin terganggu. Dia sering mimpi buruk. Di mimpinya, Rina berdiri telanjang di tepi pantai, tubuhnya setengah manusia, setengah makhluk laut. Dia melambai, memanggil dengan suara manis. Tapi di balik tubuh indahnya, ada barisan mayat laki-laki berdiri di belakangnya, semuanya menatap Tegar kosong, seolah minta tolong. Dia makin kuat, karena kita gagal waktu itu, kata Pak Wiryo. Mereka kembali ke Mbah Wireng, tapi dukun tua itu nggak bisa bantu lebih jauh. Kalau dia udah mulai menampakkan diri siang hari, berarti batas antara dunia kita dan dia udah mulai tipis, ujarnya pelan. Satu-satunya cara sekarang, salah satu dari kalian harus masuk. Masuk kemana? Ke dunia dia, lewat mimpi, lewat perantara, lewat pemanggilan. Tapi risikonya tinggi. Kalau kalian gagal, bukan cuma jiwamu yang hilang, tapi dia bisa ngerasuki tubuhmu juga. Tegar diam lama, tapi akhirnya angguk. Malam itu, dia dan Pak Wiryo lakuin ritual kecil di bekas pemakaman tua dekat tebing. Ada bau darah ayam, asap dupa, dan mantra-mantra pelan yang bikin bulu kuduk berdiri. Tegar duduk di tengah lingkaran garam, matanya ditutup kain hitam. Begitu mantra selesai dibaca, tubuh Tegar langsung kejang. Napasnya berat, tubuhnya dingin, tapi matanya tetap tertutup. Di dunia lain, dia berdiri di pantai. Lautnya merah, langitnya hitam, dan di tengah pasir basah, Rina berdiri. Akhirnya kamu datang, suaranya lembut, tapi menggigit. Tegar coba kabur, tapi setiap langkahnya berat. Pasir kayak nyedot tubuhnya. Rina makin dekat, dan tubuhnya mulai berubah. Rambutnya jadi tentakel. Kakinya meleleh jadi sirip hitam yang berdenyut. Tapi wajahnya tetap cantik, menipu. Kamu nggak bisa kabur sekarang. Kamu udah masuk ke duniamu sendiri. Dunia yang penuh nafsu dan darah. Tegar menjerit, dan dari luar Pak Wiryo panik. Tubuh Tegar gemetar hebat. Lingkaran garam mulai retak. Dan suara dari laut makin keras, seolah sesuatu raksasa akan bangkit dari dasar pantai. Teror udah di puncaknya. Dan malam itu, semua orang di kampung tahu. Besok nggak akan sama lagi. Tubuh Tegar masih gemetar di dalam lingkaran garam. Mata belum juga terbuka. Nafasnya berat, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari dadanya. Pak Wiryo berdiri di sampingnya,
Terus Komat Kamit membaca doa pelindung sambil menggenggam segenggam garam dan serbuk lada hitam. Dari kejauhan, suara dari arah laut makin keras. Bukan suara ombak, tapi jeritan. Jeritan dari banyak suara, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Mereka menjerit dalam bahasa yang nggak bisa dimengerti. Udara di sekitar warung mulai berbau amis dan busuk, seperti bangkai ikan yang udah berminggu-minggu membusuk di bawah matahari. Pak Wiryo tahu mereka nggak bisa nunggu lebih lama. Dia buka bungkusan kain tua dari tasnya. Isinya potongan cermin tua, pecah di pinggir, tapi masih bisa pantulkan bayangan samar. Kalau kamu bisa dengar aku, Tegar, temukan tempat ini di duniamu. Cermin ini jalan pulangmu, katanya sambil taruh cermin di dada Tegar. Di dalam dunia lain, Tegar udah setengah tenggelam di pasir hitam. Rina berdiri di atas tubuhnya, wajahnya senyum lebar, matanya merah menyala. Kamu pikir kamu bisa keluar dari sini? Kamu pikir kamu kuat? Aku udah makan jiwa yang lebih keras dari kamu. Tegar coba fokus. Di sela tubuh Rina, dia lihat sesuatu bersinar samar. Cermin. Tapi cerminnya terapung di udara, dijaga oleh dua sosok yang menyerupai manusia, tapi dengan tubuh berlendir dan tangan berjumlah 4. Dia tahu itu jalannya keluar, tapi tubuhnya makin berat. Setiap kali dia gerakan tangan, pasir makin menelan. Rina melangkah maju, kakinya berubah jadi semacam akar hitam yang tumbuh dan membelit tubuh Tegar. Terimalah, gak usah lawan. Laki-laki macam kamu cuma cocok buat jadi bahan bakar lautku. Tegar menggertakkan gigi. Di detik terakhir, dia ingat satu mantra yang dibisikkan Pak Wiryo sebelum dia mulai ritual. Dia teriakkan dengan suara setengah putus asa. Asalmu air, matimu garam. Tiba-tiba tubuhnya memanas. Dari dada, sinar putih menyala, asalnya dari cermin yang ada di dada dunia nyata. Tubuh Tegar meledak dengan cahaya dan pasir hitam menyebar ke segala arah. Rina menjerit keras, tubuhnya terbakar oleh cahaya itu. Tentakel-tentakelnya mencair. Dia merangkak mundur, tapi bayangan Tegar terus bergerak ke arah cermin di udara. Tegar berlari, tubuhnya setengah hancur, tapi tekadnya penuh. Begitu tangannya menyentuh permukaan cermin, semua jadi gelap. Di dunia nyata, tubuh Tegar melompat dari tanah. Dia teriak sekeras-kerasnya, matanya terbuka, penuh darah. Pak Wiryo langsung menyiramkan air garam ke wajahnya. Kamu berhasil, kamu keluar. Tapi belum selesai mereka lega, suara jeritan dari arah warung meledak. Warung itu sekarang terang benderang, bukan cahaya biasa, tapi merah. Seperti kobaran neraka yang terbuka. Dari dalam warung, sosok Rina muncul. Tapi kali ini bukan Rina biasa. Tubuhnya udah sepenuhnya berubah. Rambutnya melayang, matanya hitam pekat, dan kulitnya bersisik. Di belakangnya, puluhan sosok laki-laki berdiri. Wajah mereka kosong. Mereka adalah korban-korbannya. Kalian pikir bisa menghentikan aku? Ini baru awal. Tanah di sekitar warung mulai retak. Laut bergolak. Dan satu persatu, warga yang nonton dari kejauhan mulai mundur. Tapi Tegar dan Pak Wiryo berdiri tegak. Kalau ini perang, kita nggak akan lari lagi, kata Tegar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kejahatan itu nggak lagi sembunyi. Dia berdiri di depan mereka, siap bertarung. Pagi harinya, kampung itu terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan. Angin pantai nggak lagi bawa bau amis. Warung Rina hilang. Nggak ada jejak sama sekali. Seolah nggak pernah berdiri di sana. Orang-orang mulai keluar rumah, anak-anak mulai main layangan di pantai lagi. Warga yang sempat hilang, 2 nelayan dan suami Wati, ditemukan gak jauh dari tebing, dalam kondisi lemas tapi hidup. Mereka gak ingat apa-apa, cuman bilang terakhir kali mereka ingat duduk di warung. Tegar duduk di beranda rumah Pak Wiryo. Badannya masih lemas, tapi pikirannya jalan terus. Apa ini udah selesai, Pak? Pak Wiryo menarik napas panjang.
Secara kasat mata, iya, tapi ini nggak benar-benar selesai. Kenapa? Dia udah lenyap kan? Masalahnya, sesuatu yang datang dari dunia lain nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma ditahan, diusir, tapi bukan dibunuh. Tegar mengangguk pelan, tapi jauh di hatinya, dia pengen percaya ini semua udah selesai. Kampung itu bisa balik normal, dan dia bisa lanjut hidup tanpa dihantui bayang-bayang Rina lagi. Sore itu, kampung bikin syukuran kecil. Orang-orang bawa tumpeng, jajanan pasar, dan bakar ikan bareng-bareng di pinggir pantai. Semua tertawa. Semua merasa aman. Tegar duduk agak jauh, lihat dari kejauhan. Tapi senyum kecil muncul juga di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa damai. Tapi malamnya, sesuatu aneh terjadi. Saat semua orang udah tidur, Tegar kebangun karena mimpi aneh. Di mimpinya, dia duduk di warung Rina. Tapi kali ini sepi. Rina nggak ada. Hanya suara ombak. Tapi di meja ada cermin kecil, cermin yang dulu dipakai ritual. Dia dekati pelan. Saat dia pegang cermin itu, bayangannya sendiri berubah. Wajahnya jadi lebih pucat, matanya hitam, dan senyum Rina muncul di wajahnya sendiri. Tegar kebangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia lari ke dapur, cuci muka. Tapi saat dia angkat wajahnya dan lihat cermin di atas bak cuci, dia lihat sosok Rina berdiri di belakangnya. Senyum tipis, lalu menghilang. Besoknya dia nggak cerita ke siapa-siapa. Tapi dia mulai sering melamun. Pandangannya kosong. Kadang senyum sendiri, kadang suaranya berubah saat ngomong. Pak Wiryo mulai curiga. Dia amati gerak-gerik Tegar. Dan suatu malam, dia lihat Tegar jalan sendiri ke arah pantai. Berdiri di tempat warung itu dulu berdiri. Diam. Lama. Tegar, panggil Pak Wiryo dari kejauhan. Tegar menoleh. Senyumnya bukan senyum Tegar. Dia belum pergi. Pak. Suara Tegar rendah, berat, dan dalam. Dia di sini. Dan dia suka tempat ini. Pak Wiryo mundur pelan. Hatinya mulai dingin. Jadi ini penyelesaian palsu. Tegar cuma tertawa kecil, lalu menatap ke laut. Sampai jumpa di puncak gelombang berikutnya. Dan air laut yang tadinya tenang mulai bergolak pelan. Malam itu, meski warungnya hilang, aroma menggoda kembali muncul dari arah pantai. Bau masakan dan darah. Tegar berdiri di pinggir pantai, matanya kosong menatap ke laut yang mulai bergelombang. Angin malam terasa lebih dingin, bahkan untuknya. Rasanya ada sesuatu yang tak beres, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan laut ini. Laut yang dulu menenangkan kini terasa menakutkan, seperti sedang menyimpan rahasia gelap yang siap meledak kapan saja. Malam itu semua tampak normal. Warga kampung sudah kembali ke kehidupan mereka setelah ritual yang mengerikan itu. Warung Rina, tempat yang selama ini jadi pusat kegelapan, hilang tanpa jejak. Tidak ada lagi bau amis atau rasa mencekam yang mengintai. Namun, Tegar tahu sesuatu masih tersisa di dalam dirinya. Dia merasa dirinya bukan lagi Tegar yang dulu. Matahari yang mulai tenggelam tidak memberi secercah harapan, justru semakin memperjelas perasaan kosong yang dia rasakan. Di dalam hatinya ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang dia tidak bisa lupakan. Saat itulah, suara Pak Wiryo terdengar memanggil dari kejauhan, "Tegar, berhenti, jangan pergi ke sana." Suara itu terdengar semakin panik, namun Tegar tidak mengindahkan peringatan itu. Langkahnya tetap menuju ke arah laut, ke tempat yang dulu pernah menjadi tempat Rina menggoda banyak pria, tempat pesugihan yang mengerikan itu bersemayam. Di ujung sana, dia melihatnya. Sebuah bayangan, kabut tipis yang melayang di atas permukaan air. Sebuah sosok, tapi bukan Rina.
Itu adalah bayangan dirinya sendiri, seolah dia melihat seseorang yang menyerupai dirinya, namun dengan ekspresi yang lebih gelap, lebih kosong. Tegar merasa terhuyung, seolah ada ikatan yang menariknya menuju bayangan itu. Dia melangkah lebih dekat, tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahan. Tegar berusaha bergerak, namun tidak bisa. Matanya terbelalak saat dia menyadari bahwa bayangan itu mulai bergerak, mengikuti setiap gerakan tubuhnya, semakin dekat, semakin nyata. Tegar, jangan! Pak Wiryo berteriak lagi, kali ini lebih dekat. Namun, Tegar tidak bisa menoleh. Keinginan untuk menemukan jawaban lebih kuat. Di dalam batinnya, dia merasa seperti ada yang menjelaskan semuanya. Bayangan itu berhenti tepat di depan Tegar. Dalam diam, keduanya saling memandang. Wajah yang terpampang di depan Tegar bukan lagi wajah yang dia kenal. Wajah itu dipenuhi dengan ekspresi kekosongan yang sama seperti wajah Rina, namun lebih menakutkan. Ada senyum tipis yang terlihat, namun bukan senyum yang biasa. Itu senyum yang penuh dengan penderitaan. Tegar menatapnya, dan dalam sekejap, dia sadar. Dia baru memahami semua ini. Selama ini, dia bukan hanya terperangkap dalam ritual pesugihan milik Rina. Dia terperangkap dalam dirinya sendiri. Dia adalah bagian dari kutukan itu. Kutukan yang tidak bisa terputus. Dia adalah satu dari sekian banyak korban yang terjebak di dalam lingkaran tak berujung ini. Apa yang kamu lakukan? Suara itu keluar dari mulut bayangan itu, namun terdengar seperti suaranya sendiri. Tegar merasa mual. Dia ingin berteriak, tapi suara itu hilang begitu saja. Bayangan itu tersenyum lebar. Kamu pikir kamu sudah bebas? Kamu pikir kamu telah melawan pesugihan itu? Semua ini hanya permainan, Tegar. Kamu terjebak dalam ilusi yang tidak bisa kamu lari. Tegar terjatuh, tubuhnya terhimpit oleh rasa berat yang tak terhingga. Bayangan itu mulai menghilang ke dalam kabut, namun sebelum lenyap, bayangan itu berkata, "Kamu sudah mati sejak pertama kali kamu melangkah ke warung itu. Kamu tidak pernah hidup lagi." Dan begitu saja, bayangan itu menghilang. Tegar terdiam, tercengang. Dunia sekitarnya mulai berputar. Semua yang dia alami, semua yang dia rasakan, tiba-tiba terasa seperti omong kosong. Tidak ada lagi perasaan atau keinginan untuk bertahan. Semua yang dia lihat adalah bagian dari permainan yang tak pernah dia pahami. Tegar merasakan tubuhnya kembali terangkat. Namun kali ini, ia tidak merasa terkejut. Hatinya kosong. Matanya tak lagi terbuka. Seluruh tubuhnya terasa dingin, seperti dia sedang tenggelam ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Pak Wiryo muncul di sisi Tegar, tapi wajahnya bukan lagi wajah yang dulu. Itu adalah wajah seseorang yang telah lama hilang. Tegar tidak bisa melihatnya dengan jelas, hanya suara yang semakin meredup, sampai akhirnya semua terasa hampa. Tidak ada suara lagi. Di atas pantai yang sunyi, angin mulai berhembus lagi. Laut kembali tenang. Tapi entah kenapa, Tegar tahu bahwa tak ada yang akan pernah benar-benar tenang lagi. Karena dunia ini, seperti halnya dirinya, telah terperangkap dalam lingkaran pesugihan yang tak pernah bisa dihentikan. Tamat.